slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kembali Putih, channel yang mengangkat keresahan dan kita ekstrak menjadi alternatif solusi. Oke, untuk keresahan apa kali ini yang gue bawain? Tetap di sini karena gue bakal ngebahas bersama Ustadz Irfani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi nih Ustadz. Ya, emang kita hitam-hitam. Iya bener nih. Medan siapa tapi kita hitam ya. Nanti kita kembali putih lagi. Siap. Gini Ustadz, di kesempatan sekarang Ustadz, ada temen yang japri. Nanya nih jaluran dalam nih, Masya Allah. Masalah begini. Jadi ada kisah di masa lalunya yang tertorehkan di badannya. Ya tato deh Ustadz, gitu. Udah kadung dia bikin karya di badannya. Terus dia nanya, nih kalau gue mau hijrah atau gue tobat lah, nih gimana nih, apa harus gue hapus gitu atau gimana? Nah sekarang gue tanya sama Ustadz Irfani, mohon penjelasan Ustadz terkait tersebut Ustadz. Kita bisa bahas dengan atau kita kita timbang, kita lihat lagi dosa-dosa atau kesalahan yang lain yang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam. Ada misalkan orang yang berzina, ada yang minum khamar, tapi diterima nggak taubatnya sama Allah? Diterima kalau dia bertobat. Nah sekarang dia menuliskan atau dia meninggalkan sesuatu yang memang dia tulis di badannya dan itu nggak bisa hilang. Gimana? Kalau misalkan orang yang berzina, orang yang minum khamar, itu tobatnya diterima sama Allah, apalagi cuman bikin tato. Tapi kita bisa melihat dulu efek apa yang ketika dia bikin tato tuh apa risiko terbesarnya. Yang pertama adalah orang yang ketika dia menuliskan tato atau dia itu bikin tato di tubuhnya, satu, dia menghalangi air masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Oh gitu. Yang artinya ketika orang bertato itu dia mandi hadas itu tidak akan sah. Kenapa? Karena salah satu di antara rukun mandi besar itu adalah menyampaikan air ke seluruh bagian badan. Nah yang dimaksud dengan ke seluruh bagian badan, airnya itu harus masuk ke dalam pori-pori kulit itu. Berarti kan kalau dia bikin tato itu dia menghalangi air untuk masuk ke dalam pori-porinya. Apalagi kalau dia bikin misalkan di tempat-tempat yang harus dibasuh ketika dia berwudu, maka itu wudunya nggak sah. Nah itu gimana? Tapi udah terlanjur Ustaz. Dulu saya belum tahu ini, dulu saya belum ngerti ini. Nah untuk yang belum tahu, bagaimana caranya? Taubatnya diterima oleh Allah. Kalau dia mampu secara materi, dia mampu secara mental untuk menghapus tato tersebut, lebih baik, lebih afdol. Ya. Tapi kalau misalkan saya nggak mampu Ustaz, karena biayanya mahal untuk menghapus tato. Adapun kalau misalkan ada yang murah, ada yang gratis, itu pasti acak-acakan atau berantakan dan itu nggak bagus. Nah, bagaimana solusinya? Silakan kita taubat sama Allah. Mudah-mudahan masa lalu yang kita lakukan itu diampuni dosanya, termasuk bikin tato itu. Ya, ibadahnya diterima, kemudian sholatnya juga insya Allah jadi sholat yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan tato itu belakangan, yang penting memang bagaimana usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia berani bikin tato kan sakit ya. Habis itu meriang mana. Itu dia berani. Tapi kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah, masa dia nggak mau berjuang? Masa dia nggak mau memperjuangkan sesuatu yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi menurut saya kalau memang sudah terlanjur dan dia nggak punya kekuatan secara materi dan kekuatan secara mental, ya biarkan saja seperti adanya. Tapi tetap dia melakukan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil dia meminta kepada Allah, taubat kepada Allah, mudah-mudahan kerjaan yang dulu-dulu itu insya Allah diampuni sama Allah. Ingat, Allah itu maha pengampun. Allah itu gak bakal membiarkan hambanya terjerumus jauh ke dalam
jurang kemaksiatan kalau diri kita ini mau untuk diselamatkan. Kata Allah dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan dari ayat ini bahwasanya kalau kita pengen benar, rubah diri kita sendiri. Kalau kita pengen kembali kepada Allah, kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini berlumur maksiat, walaupun kita berlumur dosa, berlumur tato, banyak tato di tubuh kita, ini nggak masalah. Allah itu nggak melihat daripada bentuk fisik kita. Allah nggak ngelihat pakaian kita. Yang Allah lihat apa? Kesungguhan hati. Kata Allah dalam hadis Nabi SAW, innallaha la yanzuru suwarakum wala innallaha la yanzuru ajsamakum wala suwarakum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu nggak ngelihat bentuk tubuh kalian, Allah nggak ngelihat pakaian kalian, Allah nggak ngelihat fisik kalian. Yang Allah lihat apa? Hati kita. Maka bolehlah luar kita hitam, bahasanya tatoan. Nah, ini kembali lagi kita menyangkut kepada episode sebelumnya. Nggak boleh yang namanya kita berprasangka buruk terhadap orang. Ya, karena sudah menjadi satu kebiasaan masyarakat kita nih melihat orang tatoan, ahli neraka. Masya Allah. Untuk neraka. Ya, saking bandelnya, saking dia nggak mau diaturnya. Yang itu mah nggak usah nanya gini masuk neraka. Ini siapa yang megang kunci neraka? Jadi kita nggak boleh menjustifikasi. Kenapa? Karena Allah itu hakim yang paling adil. Kita ini cuma bisa memberikan suatu keputusan, tapi keputusan sebenarnya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Maka kita kenal apa? Manusia ini hanya berjuang, keputusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada teman-teman sahabat yang udah terlanjur dia memasang tato, maka alangkah baiknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berani untuk buat tato, dia sampai sakit, sampai dia merasakan suatu penderitaan, kenapa dia nggak mau menderita untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita sama-sama balik. Kembali putih. Sekarang kita hitam, nanti kita putih. Ustaz, sedikit nanya. Ya. Gini Ustaz, kalau ada pemikiran, udah deh lu puas-puasin dulu maksiat, jangan dicampur dulu deh sama-sama yang namanya kelakuan-kelakuan apa ya, soleh-soleh gitu. Jadi lu maksiat puasin sampai lu puas, baru balik semuanya benahin. Itu bener apa kurang tepat Ustaz? Oh, itu kayak orang yang dia sudah tahu ajalnya dia kapan tuh, dia udah tahu. Jadi jangan seperti itu. Setiap hari ketika kita bangun dari tidur kita ini membuka mata kita, itu nikmat yang mahal harganya. Karena jarang sekali orang yang mau tidur tuh mikirin gue besok bakalan mati. Dia jarang sekali orang yang memikirkan kematian. Nah, inilah yang menyebabkan seorang hamba itu terlena dengan kemaksiatan. Lu puas-puasin maksiat lah. Nanti udah puas baru tobat. Kalau dia maksiatnya belum selesai, belum puas, umurnya masih ada. Kalau umurnya udah nggak ada, ini yang menjadi satu pertimbangan kita. Karena tempatnya di akhirat cuma dua, sorga cuma rasa doang. Tinggal kita pilih mau kemana. Ya, dan itu kehidupan yang kekal. Bahkan Allah bukan nakut-nakutin kita. Di dalam Al-Quran itu Allah memberikan suatu peringatan kepada kita. Sesungguhnya hari di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Siapa di sini yang pernah ngerasain hidup 1000 tahun? Nabi Nuh aja umurnya 900 tahunan lah. Itu umurnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kita di akhirat nanti satu hari itu seperti 1000 tahun. Oke? Ya, pertimbangkan lagi lah kemana kita mau pulang nanti ke akhirat. Ya, mumpung masih ada waktu, mumpung masih dikasih kesempatan sama Allah, ayo kita kembali, ayo sama-sama kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada ruginya kita menuju Allah. Ya, di dunia Allah uji dengan berbagai macam. Orang yang mau menuju Allah tuh cobaannya banyak, cobaannya bermacam-macam. Tapi Allah tidak akan membiarkan hambanya. Allah tidak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tuh nggak ngantuk, nggak tidur. Jadi kita mau ngapain tuh Allah tahu. Ya, jadi jangan putus harapan, jangan kita putus daripada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang udah terlanjur buat tato, tak apa-apa, silakan dikembalikan lagi sebagaimana adanya kalau dia mampu. Tapi kalau nggak mampu, kembali kepada Allah, berjuang kepada Allah untuk menghapus kesalahan kita, karena kita membuat satu kesalahan yang
yang meninggalin bekas. Ya. Nah, itu dia, kalau orang zina, orang minum khamr, itu kan bekasnya nggak ada. Tapi kalau tato ya bekasnya ada, kemudian efeknya juga dia akan wudhunya nggak diterima, atau sholat mandi besarnya nggak diterima. Jadi kalau mandi besar sama wudhunya nggak diterima, gimana sholatnya mau diterima? Masya Allah. Nah, jadi kalau mampu silahkan dihapus, kalau nggak mampu biarkan, tapi kita berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, deketin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi begitu Bro Ensis. Kita semua sama. Kita sama-sama nggak punya orang dalam di akhirat. Jadi nggak ada yang tahu juga jadwal kita balik kapan. Nggak usah pakai banyak khayalan. Besok gue kayak masih hidup nih. Tiba-tiba Isya lu dijemput mungkin banyak apa bro, ya kan? Udah balik aja deh. Tapi maksiat lagi, itu udah dibahas tuh di episode sebelumnya, lo tonton balik dah. Ya. Nah sekarang ini ada pertanyaan monohok nih Ustaz. Apa tuh? Ini orang mungkin senang banget sama gambar gitu ya. Wah, kalau tato memang nggak boleh. Gimana kalau buat tato di dada masjid? Yang tato masjid nih, karena saya sulit gambar ya. Masjid di tato. Itu gimana Ustaz? Karena lihat seninya nih. Itu gimana Ustaz? Kalau dari segi seni sih memang orang bermacam-macam, karena seni itu nggak terbatas dengan agama. Tapi kalau ngomong agama, tak dulu ada remnya. Wah, meskipun kita tato gambar Ka'bah di tengah badan kita, Tunggu tawaf. ya ini perbuatan yang merusak, apalagi Ka'bah. Ini kan badan kita masuk kemana-mana, kamar mandi, masuk ke tempat-tempat yang nggak benar. Apalagi kalau orang tatoan kan identik dengan tempat-tempat yang membaul maksiat, tempat sumber maksiat itu. Jadi ya nggak ada gunanya, buat apa? Mendingan kita tanam atau kita tandain Allah di dalam hati kita, nggak usah di badan kita, hati kita yang nggak bisa kelihatan. Lebih dalam lagi berarti ya? Lebih dalam lagi, nggak perlu pakai tato, kita tandain Allah, kita tandain Nabi Muhammad dalam hati kita, kita tuliskan Al-Quran dalam perilaku kita. Karena orang-orang nggak beriman itu nggak baca Al-Quran mereka. Masya Allah. Orang-orang yang non-muslim mereka nggak baca Quran, tapi kita sebagai muslim tunjukkan akhlak yang ada di dalam Al-Quran dengan perilaku kita, tingkah laku kita. Jadi jangan merusak identitas Islam, jangan sampai kita mau dikecoh oleh media-media yang mengklaim bahwasanya Islam itu agama yang radikal, teroris. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kita nggak perlu menolak orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, silakan. Allah nggak pernah menolak, Allah nggak pernah membiarkan orang yang ingin kembali ke jalannya. Allah akan selalu terbuka. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW dikatakan, Innallaha yaqbalu taubata hatta yugharghir. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba sampai nyawanya tuh sampai lak-lakan. Jadi nyawa itu ketika dicabut, ruh kita ketika dicabut itu dari kaki jalan ke atas sampai ke tenggorokan. Nah, kalau sudah sampai tenggorokan, ini berarti kan kita udah nggak bisa taubat lagi. Berarti masih ada kesempatan taubat sampai final, ya, sampai final ujung kehidupan kita itu masih ada kesempatan taubat. Tapi kita kan nggak tahu kapan kita bakalan mati. Iya, itu sih. Jadi kapanpun yang masih maksiat taubat silakan. Mudah-mudahan setelah taubat Allah cabut nyawa kita, ya kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu. Jadi kapanpun jangan pernah bosan berbuat baik, jangan pernah bosan untuk bertobat kepada Allah. Sebisa mungkin kendalikan diri kita agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Masya Allah. Berarti sudah jelas nih Ustaz. Juga Bro Ensis, kalau perkara tato yang udah terlanjur bikin tato, kalau emang sanggup untuk ngapus, ya lebih baik dihapus. Ya. Tapi kalau enggak, daripada ngerusak lebih banyak lagi, ya udah tobat-tobat aja deh. Yang salah itu habis nonton video ini malah bikin tato. Jangan dulu. Nah ini namanya orang udah tahu tapi masih dikerjain juga. Ini baru kesalahannya double. Orang yang nggak tahu, kemudian dia ngeliat video kita. Ini mudah-mudahan jadi jalan hidayah dia. Ya, amin. Karena Nabi itu diutus oleh Allah itu untuk berdakwah secara akhlak. Makanya Nabi Muhammad itu dipuji sama Allah akhlaknya dalam Al-Quran. Masya Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena Nabi Muhammad itu berusaha untuk merubah segala sektor kehidupan yang ada di alam semesta. Bukan cuma di Arab. Kalau nabi-nabi dan rasul sebelumnya itu hanya diutus untuk bangsanya saja. Bani Israel itu kan paling banyak tuh Bani Israel. Ada Nabi Yusuf, ada Nabi Yakub, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa.
Nah, kalau Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, diutus untuk seluruh alam semesta. Makanya kita ini bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Allah Muhammad itu adalah Nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi Musa ngiri sama umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Banyak kemuliaan, banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Musa mencoba untuk merayu, meminta kepada Allah, minta kemuliaan itu diberikan kepada umatnya. Tapi kata Allah, enggak. Hadza li ummati Muhammad. Ini cuma untuk umatnya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa angkat tangan. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, ya Allah, kalau emang saya nggak bisa diberikan kemuliaan yang kau berikan kepada Nabi Muhammad, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Maka kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan sampai kita meninggal dan Allah tutup aib kita. Allah tutup aib kita. Kita maksiat, yang tahu kita doang. Yang tahu teman kita doang, Allah tutup. Tapi kalau zaman Nabi Musa, orang maksiat malam, paginya di depan pintunya udah ada tulisan, si fulan melakukan maksiat ini, hukumannya ini. Allah. Maka kita ya, jadi umatnya Nabi Muhammad adalah suatu nikmat yang paling besar. Maka syukuri nikmat itu, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kenali Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dapat petunjuk daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa doain saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan. Mereka adalah orang-orang yang menjaga daripada salah satu simbol kemuliaan umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Harus kita berikan simpati kepada mereka. Ya, kita tunjukkan bahwasanya kita berada di dalam pihak mereka. Kita bukan berada di dalam pihak orang-orang yang merusak dan juga membunuh daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mari kita sama-sama berjuang menuju jalan Allah. Kalau orang-orang Palestina berjuang dengan darah mereka, dengan bom mereka, dengan nuklir mereka, kita berjuang cuman hanya dengan melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jadi musuh kita tuh bukan orang-orang Israel, bukan. Kalau yang di Indonesia, musuh kita lah diri kita sendiri. Silakan lawan, sama-sama kita perangin hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ya, siap. Jadi memang udah jelas tadi Ustadz bilang, umat Nabi Muhammad ini saking istimewanya, mau taubat aja batas sampai tenggorokan. Tapi jangan di gambling bro. Wah, tunggu sampai tenggorokan, gue bilang taubat. Nanti harus sampai tenggorokan, saya mau bilang taubat, saya mau donat deh. Tambah kan dikenet lo kelar hidup lo deh. Mumpung masih jauh, taubat bro. Ya sering nonton kemari lah ya. Tulis komen, lo punya kerasan apa? Komen ya. Oh ya Ustadz, ini Iya. Biasa deh kan, isyarat. Ya udah, kalau gitu berarti nanti di next kita bahas di episode berikutnya, ada beberapa kesan lagi Ustadz. Ya. Oke, baik, sebelum gue tutup biasa nanti kita ketemu lagi di Senin depan tentunya, di siang hari Senin. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng dan subscribe-nya yang belum nih. Klik lah bro. Oke ya, kita pamit ya. Gue Reza Irfani pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.